Bagi masyarakat Muslim dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin barangkali menjadi salah satu figur dunia yang dipandang pro kepada Islam. Hal itu tentu bukan tanpa dasar. Ada beberapa sikap dan kebijakannya yang mencerminkan bahwa Putin adalah sosok presiden yang begitu dihormati oleh masyarakat Muslim dunia. Mulai dari sikapnya yang melawan Israel dan memberi dukungannya kepada perjuangan Palestina, melarang LGBT di negaranya, mengecam pembakaran Al-Quran, hingga sering merangkul negara Islam dalam kebijakan politik luar negerinya. Berita yang terbaru, ada sebuah foto Presiden Putin sedang memeluk erat Al-Quran yang diberikan oleh Arab Saudi. Bahkan foto itu sampai dipajang di jalanan Lebanon dan dirayakan penuh euforia. Relasi Putin, Rusia dengan Islam sebenarnya berkaitan erat dengan posisi agama itu di Rusia. Sebagai catatan, Islam di Rusia tergolong besar, meski mendapat status minoritas. Mengacu pada data United States Commission on International Religious Freedom tahun 2022, Islam menempati peringkat kedua setelah Kristen Ortodoks sebagai agama terbesar dengan persentase 5% atau 14 juta penduduk Rusia. Bahkan, populasinya konon lebih besar jika mengacu pada paparan imam besar Rusia, yaitu Sheikh Rawil Gaineddin pada tahun 2018 yang memaparkan ada sekitar 25 juta umat. Itu setara jumlah gabungan penduduk Jakarta dan Banten. Posisi Islam di Rusia ini tentu berkaitan erat dengan dinamisnya Islam mengisi ruang sejarah Rusia dari masa klasik hingga modern. Islam di Rusia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang melintasi berabad-abad dengan populasi Muslim yang signifikan, terutama di wilayah Kaukasus Utara dan Tatarstan. Agama ini telah menjadi bagian integral dari keragaman budaya dan agama negara tersebut. Sama seperti wilayah lain di seluruh dunia, penduduk wilayah Rusia juga awalnya mengikuti praktik animisme dan dinamisme. Animisme adalah menyembah roh nenek moyang, sementara dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda seperti pohon, batu, sungai, keris, hewan, dan lain sebagainya. Sebelum munculnya Islam pada abad ke-7, nenek moyang bangsa Rusia ini atau disebut masyarakat Rus dahulunya menyembah angin, matahari, bulan, dan langit. Mereka belum mengenal konsep ketuhanan. Dan setelah memasuki abad ke-7, mereka pun tetap melakukan praktik penyembahan benda-benda tersebut. Selama mereka menyembah benda-benda tersebut, dahulu masyarakat Rus punya suatu kebiasaan, yaitu mereka sering hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuan mereka melakukan itu didasari karena kelompok mereka mencari suatu wilayah yang pas untuk ditinggali. Mereka mencari daerah yang sumber mata airnya bagus dan mencari tanah-tanah yang subur untuk mereka jadikan suatu perkampungan. Namun sejauh mereka melakukan migrasi, mereka belum juga mendapatkan suatu wilayah yang pas untuk dijadikan tempat tinggal permanen. Dikarenakan wilayah geografis Rus tidak memiliki banyak gunung dan sungai. Rus adalah wilayah dataran yang luas, namun miskin akan sumber daya alam. Atas dasar inilah, mereka terus melakukan pencarian tempat baru ke arah timur dan selatan. Singkat cerita, dari hasil pencarian mereka selama bertahun-tahun inilah yang akhirnya wilayah mereka menjadi luas hingga sampai ke Eropa Timur. Masyarakat Rus saat itu banyak yang tinggal di desa-desa di Eropa Timur. Dengan kata lain, mereka gagal dalam mencari wilayah yang pas untuk dijadikan perkampungan di negaranya sendiri. Alhasil, dari proses migrasi yang begitu panjang tersebut, akhirnya wilayah mereka menjadi terbuka. Dan konsekuensinya, wilayah yang kosong itu mudah didatangi oleh bangsa asing, baik itu mereka datang secara damai maupun datang dengan kekerasan. Dan pada titik inilah, masyarakat Rus mulai berinteraksi dengan bangsa Islam, yaitu para pedagang yang datang dari Jazirah Arab dan Persia. Seiring berjalannya waktu, saat itu di sana tidak hanya terjadi proses transaksi jual beli saja, namun terjadi proses Islamisasi. Masyarakat Rus banyak yang akhirnya mengucapkan syahadat dan mulai meninggalkan praktik penyembahan kepada benda-benda. Pada pertengahan abad ke-9, masyarakat Rus di Eropa Timur dijajah oleh bangsa Khazar. Bangsa Khazar berasal dari Turki
dan awalnya bagian dari Kekaisaran Turki. Namun di pertengahan abad ke-7, mereka berpisah dan melakukan ekspansi ke wilayah lain, hingga akhirnya sukses menguasai wilayah warga Proto-Rusia yang kini menjadi Rusia modern. Meskipun penguasa Khazar sebagian besar adalah penyembah berhala, mereka tetap mengizinkan Islam dan juga Kristen berkembang di sana. Alasannya karena kedua agama itu sudah menyebar di kalangan penduduk lokal. Jadi tak heran kalau ibu kota Khazar yang dinamakan Atil dan kota-kota lain ada banyak sekali masjid. Bahkan saat di bawah kuasa bangsa Khazar juga terjadi bentuk awal toleransi beragama di Eropa yang sangat kontras dengan suasana intoleransi agama di Eropa Barat. Banyak masjid yang berdiri berdampingan bersama dengan gereja dan tempat pemujaan berhala. Lalu banyak tentara yang beragama Muslim. Dinamisnya hubungan Islam dan masyarakat terus berjalan seiring waktu. Begitu pula saat bangsa Viking dari Skandinavia datang. Di kondisi ini, Islam tetap berkembang, tetapi mulai muncul kesadaran membangun negara. Menurut buku Geoffrey Hosking dalam Russian History tahun 2012, kesadaran itu muncul dari para penguasa lokal yang mulai merebut kuasa mendirikan negara. Namun, hanya satu dari mereka yang sukses, yaitu Vladimir the Great, yang mempersatukan mereka di bawah negara Slavik baru yang bernama Kievan Rus. Kelak, Kievan Rus berganti nama menjadi Rusia, atau Rusia yang kita kenal sampai sekarang ini. Ketika membangun negara inilah, Vladimir sebagai penyembah berhala diharuskan memilih agama negara yang bisa dianut olehnya dan juga masyarakatnya. Kala itu ada banyak pilihan, mulai dari Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, Islam memiliki peluang besar karena mayoritas penduduk saat itu adalah umat Muslim. Dan Vladimir pun hampir menjadikan Islam sebagai agama wajib negara. Masyarakat Rus yang saat itu menyembah sesuatu selain Tuhan. Akhirnya, pada suatu masa, Vladimir the Great memerintahkan bawahannya untuk memanggil perwakilan dari masing-masing agama. Tujuannya untuk meminta pandangan tentang ajaran agama mereka masing-masing. Jadi didatangkanlah 3 tokoh dari 3 agama yang berbeda, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang pertama, pendeta Yahudi menjelaskan tentang ajaran agama mereka kepada Vladimir. Namun Vladimir langsung menolak agama ini dan mempersoalkan kaum Yahudi dengan mengatakan, "Bagaimana aku hendak menerima agama yang Tuhannya sendiri mengusir mereka keluar dari tempat suci mereka?" Kemudian yang kedua, dari Islam diwakili oleh kelompok Muslim dari Bulgaria Volga. Nah, Bulgaria Volga ini adalah sebuah komunitas atau dinasti tertua yang berada di daratan Rusia. Kemudian kelompok kaum muslimin dari Bulgaria Volga ini menjelaskan bahwa ciri utama Islam adalah larangan praktik minum alkohol, tidak melakukan seks di luar nikah, tidak makan babi, dan melakukan sunat bagi pria. Vladimir sempat berpikir keras akan hal ini. Namun pada akhirnya keputusannya dia menolak dengan mengatakan bahwa minum adalah kesenangan semua orang Rusia. Kita tidak bisa hidup tanpa kesenangan itu. Kemudian yang terakhir, dari perwakilan Kristen Ortodoks pun menjabarkan tentang ajaran agamanya. Akhirnya, Vladimir pun memilih opsi yang terakhir, yaitu agama Kristen Ortodoks. Atas dasar jika negaranya menjadi negara Kristen Ortodoks, Vladimir dan negaranya bisa mendapat backingan dari Bizantium untuk melawan bangsa Khazar dan Bulgaria. Vladimir berpikir dia tidak mungkin bisa mendapatkan dukungan jika dia memilih Islam sebagai agama wajib untuk negaranya. Maka pada tahun 988, Vladimir selaku putra Kiev menukar kepercayaan beliau dari pagan ke ortodoks dan menjadikan ortodoks sebagai negara wajib di negara itu. Vladimir pun kemudian dibaptis di Chersonesos dan dia menggunakan nama baru yaitu Basil. Nah, Kristen Ortodoks ini berbeda dengan Kristen yang ada pada umumnya di Indonesia. Contohnya Kristen Ortodoks Syria. Hampir seluruh tata cara beribadahnya mirip dengan Islam. Mereka beribadah dengan 7 waktu. Yang di dalam Islam hanya diwajibkan 5 waktu, yaitu sholat. Mereka juga ada yang namanya Saumil Kabir, yaitu puasa selama 40 hari, mirip puasa Ramadan. Bahkan mereka juga memiliki puasa sunnah di hari Rabu dan Jumat, yang mirip dengan umat Muslim, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan masih banyak lainnya, sehingga banyak orang yang mengira mereka adalah Islam, padahal Kristen Ortodoks. Meskipun Vladimir menjadikan Ortodoks sebagai agama resmi di negaranya, dia tidak menganaktirikan orang-orang Islam.
Vladimir tetap sayang kepada mereka jadi tulang punggung perdagangan. Bahkan umat muslim saat itu sangat dilindungi oleh mereka. Pada akhirnya, Islam pun tetap berkembang seiring zaman, menjadi besar dan bertahan hingga hari ini. Umat muslim lantas tersebar berkat keterbukaan nenek moyang Putin itu terhadap Islam. Mereka tak hanya berdiam di Rusia modern, tetapi juga negara-negara bekas Uni Soviet yang sudah merdeka, antara lain Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, yang seluruhnya menjadi negara mayoritas muslim di Asia Tengah. Dan saat ini, kelompok muslim Rusia tersebar di beberapa wilayah di negara Rusia. Selain bermukim di kota-kota besar seperti Moskow, Nizhny, dan Saint Petersburg, ada pula kelompok kaum muslimin yang tinggal di wilayah kecil seperti Bashkortostan, Tartasan, Chechnya, dan Dagestan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.